Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saudara sekalian. Ya, terima kasih sudah hadir. Ini kelas 2D ya, kelas 2D dengan jumlah peserta seharusnya ada 2D 57 ya. Baik, 57 peserta dan sekarang ini yang sudah hadir adalah 54 orang. Baik, tidak ada masalah. Ya, saudara sekalian, terima kasih sudah hadir dan ini kita mengawali perkuliahan di Biomedik 2 ya. Sedikit berbeda dengan Biomedik 1 ya, yang kalau Biomedik 1 itu lebih berfokus kepada sistem organ, tetapi kalau di Biomedik 2 ini adalah kita berbicara tentang berbagai macam hal ya, implementasi dan juga pengaruh-pengaruh dari luar ya, apakah itu virus, bakteri, parasit ya, uh, terhadap manusia ya, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan lingkungan ya. Lingkungan juga mempengaruhi juga uh, apa namanya, mulai dari kesehatan kita ya, bahkan sampai dengan keselamatan kita bahkan ya. Baik saudara sekalian, hari ini untuk mengawali, saya tidak perlu memperkenalkan diri kan ya, Anda sudah tahu saya kan ya, di Biometrik 1 kita sudah bertemu ya, sehingga saya tidak perlu lagi lah perkenalan ya. Nah, terus kemudian untuk mengawali mengenai masalah kontrak ya, kontrak perkuliahan dan eh, kontrak jadwal dan sesuatu yang berkaitan dengan itu ya. Jadi kita mulai dari maaf, ini dulu ya. Saya sudah membuatkan grup ya, ada 12 grup ya, masing-masing ada 5 dan 4 orang ya. Insya Allah ini sudah benar grupnya ya, jadi nanti Anda bisa cek lagi. Dan ini semua sudah saya upload ya di uh, oh ini kok BWIA masih ya. Sudah saya upload di e-learning ya. Anda bisa masuk di Hebat e-learning 2 dan itu 2D. Ya. Ya, sudah saya masukkan sini. Ini juga sudah ada dua apa namanya rekaman ya, rekaman dari dua kelas yang lain ya. Karena saya kadang-kadang ya ada yang terlupa, ada yang tiba-tiba teringat begitu ya, sehingga uh, saya pastikan ini apa namanya, saya akan mencoba untuk mengupload semua video ya, semua video yang rekaman ya yang sudah saya buat begitu. Ya hanya saja tadi yang di kelas Banyuwangi A tadi ternyata rusak ya. Rekaman videonya rusak. Ya sudah, tidak ada masalah. Baik saudara sekalian, ini Anda nanti bisa merujuk ke dua video yang lain barangkali untuk dikomparasikan begitu ya. Oke, ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ada grup ya. Ini dari sini grupnya. Dan kemudian saya langsung bicara tentang kontrak aja ya. Di kontrak ini ada dua pengajar ya, ada dua tim ya, di tim pengajar Surabaya dan tim pengajar Banyuwangi ya. Yang Banyuwangi tidak usah dilihat, tetapi yang di pengajar Surabaya ini eh, Anda nanti yang di Surabaya kan ya, jadi ada 7 orang dosen ya yang mengampu secara bersama-sama mata kuliah Biomedik 2 ini ya. Ada Prof. Santi Martini, Bu Dekan, ada Dr. Farapti, ada Prof. Lirih Yudastuti, dan Dr. Sri Adiningsih, ya, terus ada Dr. Muhammad Atoilah, dan Bu Laura, ya. Di sini satu-satunya yang membedakan ada dua sih ya. Yang pertama Prof. Lirih adalah dokter hewan, tapi tetap dokter gitu ya. Yang Bu Laura ini bukan dokter, tetapi beliau ahli di bidang biomolekuler, ya. Biomolekuler ya segala sesuatu yang berhubungan dengan biologi molekuler begitu. Dan sehingga saya libatkan beliau di dalam tim Biomedik 2. Baik, lihat jadwal kuliah ya. Jadwal kuliah sudah saya buat seperti ini saudara sekalian ya. Jadi, ini bukan. Loh, kok sama? Oh, sama ya. Tadi belum ada jadwal kuliah dong. Oh, stop lagi. Sebentar, saya ambil file jadwal kuliah dulu kalau gitu. Ya, ini jadwal kuliah ya.
Anda di kelas 2D Selasa jam 15 sampai jam 17.30 ya. Baik, ini semua sudah saya siapkan, ada 14 tatap muka, 16 bersama dengan UTS dan UAS ya. Mudah-mudahan komposisi hari tanggalnya benar begitu ya. Terus kemudian di antara semua tanggal-tanggal ini ternyata masih ada yang mungkin nanti ada yang tumpuk pada hari libur ya. Nah, yang seperti itu saudara sekalian silahkan disepakati dengan dosen pengampunya. Ya, apakah beliau akan maju atau apakah beliau mau memajukan jadwalnya atau memundurkan jadwalnya ataupun tetap pada jadwalnya begitu ya. Itu tinggal kesepakatan Anda dengan dengan tim pengajar ya. Sehingga tinggal didiskusikan aja saya kira ya. Baik. Dari 14 tatap muka ini ya, ada 12 tatap muka utama ya. 12 tatap muka utama ini karena sudah dikurangi yang nomor 1 dan nomor 3, di 14 ya. 1 dan 14 ini adalah mengenai kontrak kuliah dan yang terakhir adalah mengenai seminar tugas ya. Jadi dikurangi 2 ini menjadi 12 tatap muka utama ya. Ini yang melatar belakangi kenapa tadi saya membuat ada 12 grup ya. Yang terkait dengan tugas nanti ada 12 grup ya, yang tadi sudah saya tunjukkan. Oke. Ya, ada 12 grup itu mengacu kepada grup-grup ini. Nanti Anda yang grup 1 itu akan mengacu kepada topik nomor 2 ya. Kemudian grup 2 akan mengacu kepada topik 3, demikian seterusnya ya. Semakin nanti jadi grup 12 mengacu pada topik ke-13 ya. Oke, baik. Secara detail ini kita coba sampaikan sini ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa definisi mata kuliah di sini adalah kita tujuannya adalah untuk mencari wawasan ya, untuk mengetahui wawasan tentang mekanisme patologis dan patofisiologis yang menyebabkan seseorang itu menjadi sakit ya. Kemudian rincian-rincian ini dan berikutnya adalah mekanisme untuk mengidentifikasi target potensial ya untuk pencegahan penyakitnya. Ya, jadi kalau kita tadi itu mencari wawasan tentang mekanisme patologis dan patofisiologis, tapi yang lebih penting dari itu adalah kita mengetahui target potensial untuk pencegahan penyakit. Ya, jadi pencegahan penyakit itu targetnya di mana, titiknya ada di mana untuk mencegah itu yang kemudian menjadi poin penting ya, poin penting dari mata kuliah biomedik 2 ini ya. Oke. Kemudian juga kami berharap ya Anda di sini akan kami dorong ya, didorong untuk ini ya, berlatih mencari, membaca, mengevaluasi, memilah klaim dan informasi yang dimuat dalam literatur ilmiah sesuai dengan topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah biomedik 2 ini tadi, yang tadi yang saya sampaikan ya. Maka metode perkuliahan kita ini sebenarnya menggunakan metode astagfirullahaladzim, kok sampai lupa namanya ya. Problem based learning ya, PBL. Ya, jadi ada problem ya jadi topik yang sudah disampaikan nanti di sana dari topik itu kemudian ada subtopik yang kemudian akan Anda bahas begitu ya. Ya seperti misalnya mata kuliah saya di minggu depan begitu ya tentang patofisiologi lingkungan begitu ya, atau tentang ini ya di sini ya peran biologi dalam model ekologi kesehatan berbasis populasi ya. Ini luas sekali sebenarnya ya. Jadi ada halamannya ada 97 halaman ya. Jadi ada 97 halaman, satu halaman mengandung 2 slide. Ya, jadi kurang lebih sekitar 190-an halaman ya. 190-an halaman. Sangat sangat banyak ya. Ya, jadi kalau saya harus bacakan seluruhnya pasti akan sangat kelelahan ya. Karena itu kami mendorong bagaimana nanti Anda kemudian membaca lebih dahulu ya, membaca dan mempelajari materi-materi dari dosen ya. Nanti akan saya siapkan materi-materi yang lama itu akan saya munculkan semuanya di e-learning. Nanti monggo nanti kalau dosen-dosennya akan mengupload materi yang baru itu tidak ada masalah, tetapi paling tidak materi-materi yang lama sudah bisa menjadi bahan atau menjadi menjadi bahan buat Anda kemudian mengembangkan
literatur review, nanti tugas literatur review nanti, ya. Baik, capaian pembelajaran saya kira bisa dibaca sendiri. Ini tadi ya bahwa memang sampai sekarang Surat Edaran Rektor UNER nomor 3855 UN 3 PK 2002 ini masih tatap muka ini masih bisa dilakukan secara daring ya, di mana maksimalnya adalah 6 kali tatap muka ya. Jadi mohon nanti juga PJ-nya siapa ya? Oh, ya, Mbak Kwina. Sendirian atau ada temannya Mbak Kwina? Oke, baik, tidak apa-apa. Ya, nanti seandainya nanti ada dosen yang meminta perkuliahan online, maka tolong dihitung ya sudah berapa kali pertemuan online-nya ya. Ini karena instruksi dari dekan FKM, maka 2 minggu pertama ini atau 2 pertemuan pertama itu dilakukan secara daring ya. Karena ya tadi kasihan kalau Anda baru masuk berapa hari udah libur lagi, terus nanti masuk lagi 2 hari, libur lagi, masuk lagi 2 hari, libur lagi. Aduh ampun ya, jadi sudah di-online-kan semuanya saja selama 2 minggu full, sehingga kita bisa menghemat ya, menghemat energi, menghemat biaya dan seterusnya. Baik, saudara sekalian. Jadi seperti itu ya, nanti ini ya masih diminta untuk mempelajari materi yang telah disediakan ya, sebelum perkuliahan dilaksanakan dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan materi perkuliahan tersebut. Ya, nanti akan saya siapkan forum diskusi, Anda bisa masukkan pertanyaan di sana, di di e-learning ya. Dan nanti pertemuan selanjutnya, terutama itu kalau saya pribadi, saya sudah mengajak semua dosen untuk seperti itu, tapi ya masing-masing dosen beda ya, beda gayanya ya. Gaya yang saya kembangkan adalah saya meminta Anda untuk membuat pertanyaan-pertanyaan, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Dan nanti ketika pertemuan kita, saya tidak akan membacakan slide lagi, ya. Bayangin saudara sekalian ya, 190-an slide saya harus baca dalam waktu 2,5 jam. Bisa nggak? Bisa, ya. Sudah pernah saya lakukan. Nanti kalau sempat nanti akan saya carikan videonya juga nanti akan saya share, ya. Barangkali Anda ingin tahu versi saya menyampaikan based on slide tadi, nah itu bisa juga nanti saya siapkan di situ, ya. Nanti Anda bisa lihat di sana. Ya, saya bisa cerita 190 slide itu dalam waktu 2,5 jam juga bisa, ya. Tetapi sayangnya nanti tidak akan ada pendalaman-pendalaman dari sisi materi, ya. Jadi saya ingin Anda menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dari materi yang sudah saya berikan kepada Anda. Dari situ kemudian saya berharap Anda sudah menyiapkan pertanyaan. Pak, kalau nggak ada pertanyaan gimana Pak? Kalau nggak ada yang didiskusikan gimana Pak? Ya saya bersyukur ya kalau tidak ada pertanyaan lagi, itu artinya saya menganggap Anda semua telah memahami materi yang telah kami berikan. Artinya pertemuan kuliah sudah cukup sampai di situ, kita bertemu kuliah minggu depannya. Paham maksud saya? Ya, gitu ya. Nah sebenarnya di Biopendiksaan tuh saya pengen begitu ya, tapi ternyata nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Kenapa? Ya karena PJ-nya bukan saya ya. Kalau PJ-nya Bu saya bisa bikin kontrak kuliah seperti itu ya. Tapi ternyata Bu Farapti tidak membuat kontrak seperti itu. Tapi ya sudah, itu masing-masing orang boleh memiliki gaya yang berbeda kok ya. Tapi biasanya saya di apa namanya di materi atau di mata kuliah yang menjadi tanggung jawab saya biasanya selalu sampaikan seperti itu ya. Maka kenapa demikian? Kita bisa mengeksplorasi lebih jauh saudara sekalian ya, bisa mengeksplorasi, mengelaborasi ya, dan dari situ kita bisa saling tahu begitu ya karakter masing-masing dan segala macam ya. Jadi seperti itu ya. Jadi perkuliahan ini sebenarnya lebih berfokus kepada mahasiswa ya, dan lebih banyak waktu untuk berdiskusi ya. Kenapa demikian? Ya memang harus begitu ya. Anda bukan di SMA lagi yang di dikasih tok aja gitu ya, tidak ya. Tapi di sini Anda juga harus mencari ya, mengevaluasi dan seterusnya ya. Ini ada beberapa referensi yang bisa Anda baca ya. Ini mulai dari yang jadi semua ini bisa di-download ya, Mbak ya, Mbak, Mas ya. Jadi kalau diklik di sini nanti kemudian dan klik get ya. Internetnya kenapa? Ini biasa begini ya, menjelang menjelang pilkada itu biasanya kayak gini, dibuat lelet semua internet itu, ya. Nah, dibuat begini, ya sudahlah, ya. Oke, ya, baik, saya coba yang lain. Nah, ini ada juga how to read a scientific paper, ya. Ini misalnya kayak gini, ini tutorial ya. Nanti Anda bisa lihat juga di sini gitu ya. Nah, how to read a scientific paper ya. Ini ada 31 halaman lagi ya.
Oke ya. Pak, yang kayak gini harus dibaca semua nggak Pak? Ya monggo saja ya, Anda mau baca semua boleh ya, Anda minta dibacakan juga boleh. Nah, cara gimana ya? Kalau saya di sini ada saya memiliki tombol summarize ya. Ini bisa saya minta dia untuk men-summarize artikel yang muncul di sini ya. Ini bisa saya mintakan sini, dia akan membacakan ya, cara membaca makalah ilmiah yang efektif, dalam memahami tujuan, struktur, dan bagian-bagian penting seperti abstrak, pendahuluan, metode, hasil diskusi, dan presensi ya. Di take aways-nya ini aja, membaca segala macam. Ya, ini nanti Anda bisa bertanya lebih lanjut, bisa macam-macam yang ada di sini bisa ditanya ya. Oke, ya, itu seperti ini ya. Jadi memudahkan kita ya. Ini adalah fasilitas dari artificial intelligence ya yang sudah mulai populer ya sejak awal tahun 2023 ya. Saya kira Anda seharusnya sudah banyak yang tahu tentang AI ini ya, ada ChatGPT segala macam. Saya kira Anda sudah banyak yang tahu ya. Kalau tidak tahu ya mulailah untuk mencari tahu ya. Saya termasuk dosen yang kemudian tidak anti terhadap ChatGPT ya. Kenapa demikian? Ya, karena memang ini sangat membantu, ya. Bahkan saudara sekalian, tadi saya sudah share, ya Mbak Queen sudah lihat ya tadi ada e-book yang saya share di grup PJ ya. Itu bisa disampaikan ke teman-teman itu ya, bahwa itu adalah tentang konsensus ya dari UNESCO ya, dari UNESCO ada konsensus terkait dengan penggunaan AI di dalam pendidikan ya, di dalam dunia pendidikan. Nah, sebentar saya buka di sini aja deh. Nah, ini dia. Ya. Ini saya buka di sini aja. Ya. Ya, ini ada Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education ya. Ini Beijing ini karena hanya letak lokasinya di sana, tapi ini dari United Nation ya. United Nation Education Scientific and Cultural Organization atau UNESCO ya. Ini seperti itu ya. Emangnya apa sih yang dibicarakan sini? Ya monggo kalau Anda mau membaca satu persatu boleh ya, tapi seperti biasa kalau saya tinggal klik summarize aja biar lebih cepat ya. Ini sudah dibacakan sama dia ya. Dokumen konsensus Beijing berfokus pada integrasi dan penerapan kecerdasan buatan dalam pendidikan untuk inovasi dan penawaran pembelajaran inklusif dan kualitatif, serta memastikan tenaga kerja masa depan yang terampil di era AI. Ya, jadi kita memastikan bahwa tenaga kerja yang ke depan ini terampil dalam penggunaan AI ini tadi. Ya, jadi sangat sayang kalau kemudian ada dosen yang kemudian mengharamkan AI, itu sangat disayangkan. Ya, kenapa? Pengetahuan kita terbatas, kemampuan kita mengingat juga terbatas, waktu kita juga terbatas, ya, dan tidak mungkin kita tahu semuanya. Ya, nah dengan AI ini memudahkan kita untuk merecalling, ya, untuk belajar. Ya, Anda bisa belajar dengan AI dengan cepat seperti ini, ya. Nanti Anda bisa tanya seperti ini misalnya ya, sebenarnya apa tujuan dari konsensus ini, gitu misalnya gitu ya. Kita bisa tanya aja sebenarnya apa tujuan utama dari adanya konsen apa ya konsensus kan terus biasa aja lah konsensus tersebut, ya gitu ya, bisa kita tanya seperti ini gitu ya. Ya, oke. Ya, nanti dia akan bicara juga. Harusnya dia nanti bisa menjawab ya. Ya, tapi masih mikir dulu. Nah, ini tujuan utama Microsoft Beijing tentang kecerdasan buatan dalam pendidikan yang dilakukan Indonesia adalah untuk membahas dan menangani tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan dan pelatihan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ya SDGs ya, terutama nomor 4 ya yang berfokus pada pendidikan berkualitas ya. Tujuannya ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau kita baca nyari dari sini ya setengah mati ya. Jadi dengan begini kita cepat. Apa yang ingin kita tahu kita bisa dengan cepat untuk membuatnya ya. Dan kita nggak usah bingung-bingung, ini bisa di-recalling lagi ya, jadi seperti itu. Ya misalnya lagi, saya tadi ada membuka, ini ada file kuliah saya besok, ini environmental pathology, peran biologi dalam model ekologi kesehatan berbasis populasi, ini ada 190-an slide ya, kalau nggak salah, ya tadi 190-an slide ya. Ini juga sama ya, kalau diklik summarize dia juga sudah mengingat ya, dia sudah mengingat di sini sudah ada ya, dia sudah meresumekan ya. Jadi simbol utamanya aktivitas manusia ya. Nanti buatlah 10 topik dari file tersebut untuk kemudian dikembangkan sebagai naskah literatur review ya.
Maka dia bikin dia dampak perubahan iklim global terhadap kesehatan, toksisitas bahan kimia dan agen fisik, pencemaran lingkungan logam berat, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini mas sebenarnya masih bisa tadi ada error di OpenAI-nya ya. Saya coba generate lagi ya. Buat 10 topik lagi gitu ya. Nah, wah ya berarti ada error beneran ya, nggak tahu kenapa ya. Tapi saudara sekalian, karena kita bisa membuat subtopik seperti ini yang nanti ini misalnya ada misalnya kelompok satu gitu ya, misalnya akan mengambil risiko kesehatan pekerjaan, solvent organik dan risiko misalnya seperti itu. Ini yang menjadi eh, dasar literatur Anda ya. Maka Anda bisa masukkan di sini ya, Anda bisa ngambil di sini ya, ambil ini kemudian dikembangkan sebagai literatur review tadi ya. Nah, dari sini saudara sekalian saya kemudian memutuskan bahwa loh mana tadi kok hilang ya? Oh, di sini ya tadi ya. Bukan hilang ya. Loh, hilang beneran ya? Oh, enggak bisa balik ya. Ya, jadi yang tadi ya tugasnya, ini ada tugasnya. Tugasnya terkait dengan tugas tadi. Jadi tugas kelompok dalam melakukan mini literatur review ya, mahasiswa secara berkelompok diminta untuk merumuskan satu pertanyaan sesuai dengan topik atau tema perkuliahan. Ya, grup satu topik. Oh, maaf ya ini salah ya. Grup satu topik 2 ya harusnya ya. Grup satu topik 2, grup 2 topik 3 dan seterusnya. Mohon maaf ya ini salah ya. Kemudian menentukan kata kunci ya yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Kemudian melakukan pencarian literatur di satu basis data pustaka ya. Ini ada sebenarnya macam-macam, tapi saya berharap Anda mencarinya di sini aja, di 3 ini aja saudara sekalian ya. EBSCO, PubMed, atau Scopus ya. Kenapa? Ya, karena di 3 ini sumber-sumbernya terpercaya begitu ya, sumber-sumbernya terpercaya. Kalau yang Anda misalnya ambil dari Google Scholar, saya agak nggak percaya ya, apalagi kalau kemudian kata kunci yang Anda minta itu berbahasa Indonesia, maka akan bahasa Indonesia yang akan di artikel-artikel yang dari artikel-artikel yang berbahasa Indonesia saja nanti yang akan diberikan kepada Anda ya. Itu yang saya tidak mau ya. Karena ilmu ini harus berkembang saudara sekalian ya. Saya ingin Anda sudah mulai merambah ke dunia internasional seperti itu ya. Sehingga tolong walaupun ini ada banyak yang saya sampaikan yang pengkhususan ada EBSCO, PubMed dan Scopus ya. Saya kira di data pustaka sudah pernah disampaikan kan ya? Ya, betul ya. Halo, halo. Sudah ya? Ya, ya. Kemudian Anda dari sini Anda mengambil 10 artikel ya, 10 artikel jurnal internasional ya yang Anda akan eksplorasi di sana ya. Nah, ini saudara sekalian, pastikan tema tidak ada yang sama untuk semua kelompok di semua kelas biomedik ya. Dua, baik kelas Surabaya dan Svikia ya. Artinya saya berharap dari satu topik ya nanti akan ada 6 subtopik, ada 6 judul literatur review misalnya seperti itu ya. Artinya 6 judul literatur review bukan nanti jadinya tiba-tiba podo kabeh, nggak bisa ya. Kalau toh terjadi sama, yang saya ambil sebagai nilai adalah yang mengupload pertama. Yang mengupload kedua saya gugurkan. Clear ya? Ya, saya berharap ini semua bisa clear gitu ya. Jadi seperti itu. Yang saya akui adalah yang mengupload pertama. Ya, yang lebih awal maksudnya begitu ya. Yang mengupload berikutnya tetapi sama ternyata misalnya judulnya sama saja sudah saya nggak akan ambil ya. Ini waktunya sangat cukup untuk Anda kemudian menentukan topik dan segala macam. Insya Allah maksimal di akhir minggu ini semua materi yang lama, materi dari dosen-dosen, materi dari yang didiskusikan di tahun yang lalu akan saya upload lagi ya. Saya akan upload semuanya di e-learning ya sehingga paling tidak ya tadi Anda bisa berbasiskan itu dulu untuk kemudian menentukan topik, menentukan subtopik untuk kemudian Anda kembangkan sebagai literatur review. Ya, baik. Nanti ada mengekspresi informasi dan segala macam. Ini ada link template-nya ya. Nanti link template-nya seperti ini. Ini Anda bisa lihat seperti biasa lah ya. Ini kan kok mirip dengan data pustaka Pak? Ya, karena saya juga mengembangkan salah satu tim untuk mengembangkan data pustaka juga ya. Jadi karena itu kita masukkan ya karena kami ingin di UNER ini semua mahasiswa UNER itu sudah terbiasa ya, sudah terbiasa berbicara tentang materi-materi atau topik-topik di dalam perkuliahan itu berbasiskan kepada artikel dari jurnal internasional.
Yang kami inginkan seperti itu, ya. Sehingga hujah atau pendapat yang Anda sampaikan itu berbasiskan kepada sesuatu yang kuat. Ya, tidak hanya sekedar setuju, oh ya setuju sudah selesai, enggak begitu ya. Menjawab juga bukan hanya asal menjawab begitu, tapi menjawab menyesuaikan dengan kebaruan ya, menyesuaikan dengan kebaruan dan juga menyesuaikan dengan data yang bisa Anda temukan di jurnal, di artikel di jurnal internasional ya. Oke ya, nanti setelah itu artikel ditelaah, tidak harus penelitian empirik ya, bisa artikel review ya, bisa letter to editor, komentari dan segala macam ya. Yang jelas ini harus diterbitkan dari terbitan berkala ilmiah ya, internasional tadi ya. Naskah nanti disusun dari menjawab poin-poin kunci ya, ada A, B, C, D sampai J, K ya. Cantumkan daftar artikel yang Anda telaah disusun dengan format American Physical-Logical Association ya. Dan ini nanti ada bantuan aplikasi pengelola referensi, misalnya Mendeley ataupun Zotero ya. Silakan Anda mau menggunakan yang mana ya, boleh Mendeley, boleh Zotero ya. Nah, saudara sekalian, tugas naskah rekapitulasi ini dikumpulkan di Hebat Uner Asia ID ya. Paling lambat nanti harinya kita tentukan sekarang aja ya. Jadi kalau Anda nanti kuliah itu berakhir, kelas Anda ini berakhir tanggal 21 ya. 21 Mei ya. Maka kita tentukan aja pengumpulan tugas maksimal di tanggal 19 ya, 19 Mei 2024 ya, pukul 18.00 ya. Oke. Ya, pengumpulan tugas maksimal di tanggal 18 Mei 2024 pukul 18.00 ya. Segala macam alasan untuk keterlambatan tidak akan saya terima. Ya, jadi kenapa? Ini sudah saya sampaikan di awal semester ya. Ya, nanti kalau kemudian Anda mengerjakannya kok baru seminggu sebelum seminar tugas, itu bukan salah saya. Ya, saya sudah menyampaikan di awal sehingga Anda bisa mencicil semuanya mulai dari awal ini tadi. Ya, sekaligus juga bagian dari mendalami materi-materi untuk bisa diskusikan dengan dosen pengampu Anda, pengampu di topik-topik di dalam perkuliahan di Biomedis 2. Ya, oke? Ya, jadi seperti itu. Naskah, jangan lupa saudara-saudara, naskah harus mencantumkan identitas mahasiswa. Ya, nama, NIM, dan kelas ya dengan jelas ya. Tanpa identitas, tugas tidak akan dinilai. Pak, ada yang protes. Pak, nama saya kok nggak dimasukkan? Ya, nanti akan saya teliti dulu. Ya, kalau dia tidak dimasukkan karena memang tidak bekerja, maka ya sudah ya, dia nggak akan saya beri nilai. Jadi jangan ragu saudara sekalian ya. Ini semua Anda sudah mulai dewasa ya, ini awal-awal kedewasaan Anda. Jadi Anda harus tegas, tidak perlu menutupi teman yang tidak bekerja. Ya, pokoknya tunjukin aja bukti bahwa ini nggak bekerja, selesai. Ya, saya tidak akan memberikan nilai kepada yang bersangkutan. Ya, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Saya bisa tegas begitu bisa kok. Ya. Baik, yang dikumpulkan melalui Hebat Uner Asia ID ini adalah yang pertama adalah rekapitulasi artikel ya, yang tadi dari template tadi ya, rekapitulasi artikel ya. Itu yang pertama. Rekapitulasi artikel dalam bentuk Excel atau SLSX ya. Kemudian naskahnya ya dalam bentuk docx atau PDF ya. Kemudian PowerPoint. PowerPoint presentasi naskah terutama disampaikan bagaimana mendapatkan artikel ya, mendapatkan artikel Anda itu. Jadi mulai bagaimana Anda menentukan subtopik Anda sampai kemudian Anda mencari cara Anda mencari artikel hingga mendapatkan 10 artikel tadi, memutuskan mengambil 10 artikel tadi itu bagaimana caranya. Itu yang penting. Paham ya? Ya, jadi yang penting adalah menyampaikan bagaimana ujungnya ini adalah bagaimana Anda mendapatkan 10 artikel tersebut ya, mulai dari menentukan subtopik, kemudian menentukan kata kunci, kemudian mencari artikelnya ya, hingga kemudian memutuskan artikel 10 menjadi 10 artikel saja yang kemudian akan Anda manfaatkan ya. Nah, berikutnya saudara sekalian, presentasi naskah tadi Anda lakukan sendiri, Anda rekam sendiri. Silahkan bagaimana metodenya, saya bebaskan. Anda boleh pakai Zoom, pakai rekaman langsung, pakai rekaman di pinggir laut, silakan terserah ya. Saya tidak membatasi bagaimana cara Anda melakukan presentasi naskahnya. Tapi yang jelas, video rekamannya tadi
nanti silahkan kemudian diupload ya, diupload ke YouTube Anda atau YouTube kelompok Anda atau YouTube kelas Anda. Silahkan ya, silahkan saja ya. Dengan begitu ini kenang-kenangannya bisa dilihat sampai kapanpun ya, sampai kapanpun kenang-kenangannya bisa dilihat. Dan nanti link YouTube ini diletakkan di file txt ya, file teks itu ya. Nah, sehingga supaya bisa diupload juga ya. Jadi ada yang diupload keempatnya itu adalah link YouTube video presentasi yang diletakkan di file txt ya. Yang terakhir saudara sekalian, artikel-artikel yang Anda gunakan untuk dievaluasi tadi, di explore tadi ya, itu juga disertakan juga ya, tapi dikompres menggunakan bentuk zip file ya, menggunakan zip file ya. Insya Allah nanti saya atur supaya ya supaya 10 artikel itu cukup lah ya, diupload itu bisa cukup lah untuk masuk di dalam e-learning nanti ini ya. Oke ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, keterlambatan pengumpulan tugas ini tidak akan ditoleransi ya, kecuali force majeure seperti bencana alam, sakit berat ya. Tapi sakit berat ini juga ya masa sih lima-limanya sakit berat semua kan juga enggak lah ya. Ya naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi lah seperti itu ya. Tapi kalau ada yang tidak bisa bekerja, tidak bisa mengerjakan karena ada alasan-alasan tertentu, ya tolong teman-teman sekelompoknya juga kemudian bisa memahami ya. Oke, monggo. Sampai di sini dulu aja deh ya. Ada yang mau didiskusikan? Iya, monggo Mbak. Oh ya, 10 aja ya. Oh iya ya. Betul betul. Maaf, maaf, maaf. Betul, Mbak. Terima kasih banyak ya. 5 artikel lalu melakukan telah atas ketika enggak. Ya, salah ya. Semuanya yang saya pakai adalah 10 artikel. Kenapa? Eranya udah beda ya. Sekarang ada era AI tadi itu akan sangat harusnya itu akan sangat memudahkan Anda. Tadi saya sudah tunjukkan teknik-tekniknya ya. Anda bisa pakai Humata AI dan segala macam ya. Jadi saya kira 10 artikel itu masih mudah ya. Saya bisa mengerjakan 25 artikel itu ya, saya barusan mengerjakan pentelaah 25 artikel itu hanya dalam waktu 4 jam. Selesai, sudah ya. Jadi bukan hal yang sulit lagi sekarang ini ya. Tinggal Anda mau atau tidak ya, Anda mau meluangkan waktu apa tidak, apalagi ini sebentar lagi liburnya cukup panjang ini ya. Jadi silakan untuk mengerjakan ya. Kapan mulai bisa dikumpulkan? Minggu depan ya. Minggu depan insya Allah sudah boleh dikumpulkan ya. Dan jangan lupa saudara sekalian, nanti model pengumpulannya satu orang saja yang upload. Yang lainnya, anggota kelompok lainnya meng-approve. Ya, nanti ada permintaan approve yang harus disetujui oleh teman-teman yang lain. Ya, itu satu. Ya, tentang pengumpulannya, ini tentang uploadnya ya. Satu, itu. Yang kedua, pastikan bahwa file yang Anda upload tadi, ketika di-download bisa dibaca. Paham? Ya, dengan begitu saya, dengan pernyataan ini, saya tidak menerima alasan, ya, apapun, ketika ternyata saya mendownload, kemudian saya tidak bisa membacanya. Tidak ada alasan lagi. Ya, tidak ada alasan. Tapi pastikan. Jadi caranya gimana? Upload dulu, setelah diupload, di-download lagi, bisa dibuka enggak? Bisa, selesai berarti masalahnya. Kalau nggak bisa, ya berarti Anda harus ganti filenya. Oke ya? Karena saya tahu di luar sana itu ada ya, mahasiswa ya double-doublekan itu ada lah, saya tahu lah ya. Nakalan itu ada ya. Nah, karena nggak sempat bikin, udah ya di file itu dibuatkan file file korup ya, file korup gitu, baru yang diupload adalah file korup. Nanti kalau dosennya bilang, ini kok korup? Oh ya Pak, mohon maaf Pak, berarti ada kesalahan kerusakan kemarin ya. Nanti dia baru ngupload file yang baru ya, sehingga dia diizinkan untuk upload file lagi gitu ya. Tujuannya gitu, perpanjangan waktu. Enggak, saya nggak mau seperti itu ya. Jadi pastikan bahwa file yang Anda upload itu setelah di-download bisa dibuka. Clear ya? Satu, dua. Yang ketiga, termasuk terkait dengan masalah upload-uploadan tadi. Yang ketiga adalah setelah Anda upload, kemudian Anda screenshot. Ya, Anda screenshot. Dan setelah itu kirimkan ke email saya. Ya, email saya, ya adalah email saya gampang kok ya. Tinggal cari Farid Lusno gitu. Cara masukkan di dalam email UNER itu Anda masukkan tulis nama Lusno gitu pasti ada. Tapi hati-hati ya, ada dua ya. Ada saya sebagai mahasiswa S3 dan saya sebagai dosen ya. Jadi depannya nim harus jelas ya. Farid Lusno @fkm ya, jangan Farid Lusno dash ya. Kalau ada dash itu berarti saya sebagai mahasiswa ya. Jangan, itu email yang saya sebagai mahasiswa seperti itu. Oke ya. Supaya apa? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya, supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi nggak ada
masalah macam-macam ya, banyak sekali yang seperti itu, banyak sekali. Ya saya tidak mau tahu ya, saya tidak mau tahu, karena itu saya sampaikan di awal supaya eh, tidak ada lagi masalah atau tidak ada lagi protes-protes atau tidak ada lagi yang kemudian mencoba menawar lagi di belakang hari nanti. Ya, oke. Ada yang mau diskusikan lagi dengan tambahan saya ini? Monggo, silakan monggo. Iya, betul. Boleh, tidak. Boleh bahasa Indonesia. Ya, monggo. Oh, iya kah? Ya. Oke. Ya, 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 ya. Sebentar, sebentar. Kita cek bareng-bareng, Mbak ya. Kita cek bareng-bareng aja. Ini dua D nih ya. Ya, oke, 2D. Kita coba masuk ke user ya. User. Tapi yang bersangkutan masih bisa masuk ke sini enggak? Bisa masuk ke dalam mata kuliah biomedik ini enggak? F Nabila Laili. Oh ini Nabila Laili ada di sini ya. Tapi di dalam ini enggak ada ya? Eh, iya enggak ada ya. Oh, iya. Kalau Nabila aja ada 6 sini. Oh, karena Nabila nama email nanti. Oke. Baik, ya enggak apa-apa. Kalau gitu gini, iya Mbak gimana? Terus dua lagi siapa aja? Sebentar, saya langsung masukkan aja grup-grupnya ya. Saya langsung masukkan aja sebentar. Ini tadi ya wis lah daripada repot-repot. Tapi yang jelas tiga-tiganya bisa masuk, bisa login ke dalam masuk kelas ini ya, ya Mbak ya. Bisa ya. Ya, karena kalau kalau nggak bisa beda lagi ceritanya Mbak. Coba ditanyakan ke mereka, mereka bisa nggak masuk ke sini. Sebentar ya, ini tadi ada 5, ada 4 ya. Saya masukkan dulu misalnya ini ya. Oke, ini saya tambahkan di kelompok 10, saya tambahkan Mbak Nabila ya. Add remove user. Ini Nabila, Nabila Laili Ramadhani. Oke, ya. Ada lagi Mbak yang lain yang apa namanya yang belum masuk? Ya, Salsabila ya. Sebentar, saya masukkan dulu. Salsabila yang mana Mbak? Ada dua ini. Salsabila Rindu atau Salsabila Wahyu? Yang bersangkutan nggak ada. Yang Rindu ya, yang Mbak Rindu ya. Salsabila Rindu. Oke, saya masukkan di grup 5 ya. Ya, oke ya. Nanti saya dibantu ya nambahkan ke sini, nambahkan di file ini. Pokoknya gitu ya, Mbak ya. Salsa Salsabila Rindu, satu lagi Fatin ya. Sebentar. Sudah, ini saya ambil lagi yang ini. Auto create group. Auto create group lagi. Alah, grup 12 ada 4 ya. Ini Fatin. Ini ya, Pak. Fatin pakai TH rupanya ya. Oke, ya ini Mbak ya. Saya masukkan di grup 12 ya. Jadi yang tadi yang 3 orang tadi saya masukkan di grup di kelompok 10, 11, 12 Mbak ya. Iya, sama-sama ya. Sudah dicatat Mbak ya. Tapi sini ada kok. Kalau nanti Anda mau nanya boleh nanti kapan ya. Nanti saya coba. Karena kalau sudah jadi begini
susah kita membuat list sepertinya susah ya. Tapi nggak apa-apa, sudah cukup insya Allah. Ya, oke. Tadi sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin mau disampaikan sampai dengan bagian bagian apa sih ini? Ya, bagian pengumpulan tadi masih ada? Ada lagi yang mau disampaikan? Monggo. Silakan Mbak Sarah. Loh, ya, yang penting itu ya bagaimana dapat artikel, kemudian temuan Anda seperti apa gitu loh Mbak ya. Terus kemudian manfaat segala macam gitu aja. Tapi yang tentang tabelnya nggak usah dimasukin ya. Eh, Kehabisan lama. Yang eksplorasinya nggak perlu ya. Jadi nanti pada bagian pembahasan kesimpulan aja yang nanti Anda kemudian sampaikan ya. Ya, selain yang tadi saya bilang sampaikan di depan tadi. Oke, sama-sama Mbak Sarah. Silakan, ada lagi yang lain saudara sekalian? Monggo Mbak Nindi. Nggih. Nggak. Anda cukup satu aja ya, tapi pertanyaan Anda atau judul Anda nantinya ya, judul Anda kan sebenarnya subtopik dari parasit ini, Mbak ya. Ya. Nah, subtopik Anda atau judul Anda nanti itu tidak boleh sama dengan 5 kelas lainnya. Paham? Ya, nanti mungkin nanti para PJ bisa merekap gitu ya, bisa merekap dari kelas A misalnya ya kelas Surabaya A itu apa namanya eh, topik berapa, judulnya apa begitu ya, terus nanti seterusnya seperti itu sehingga nanti tidak ada persamaan yang tidak ada yang sama judulnya begitu ya. Sama-sama Mbak Nindi. Yang lainnya monggo silakan saudara kalau ada yang mau diskusikan. Oke, tampaknya sudah ada. Kita lanjut aja dulu ya. Baik, seperti itu tadi keterlambatan tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini komponen nilai ya. Komponen nilai seperti ini saudara sekalian, 25, 25, 50 ya. Jadi mini literatur review menjadi poin porsi yang besar ya, 50% karena ini sebenarnya tugas kelompok dan ya dikerjakan selama sepanjang satu semester lah kayak gitu ya. Itu kayak 50% ya. Dan walaupun ini sudah cukup tinggi ya, cukup tinggi, tapi bukan berarti kemudian Anda, "Wah sudahlah, sudah cukup, yang 20% gampang," gitu ya. Jangan juga ya. Kenapa? Karena walaupun ini 25, kalau ini jelek semua ya ini nggak doli ya. Nanti karena maksimal nilai dari mini literatur review Anda kan cuma 50 sebenarnya ya. Cuma 50 saja ya. Kalau UTS UAS-nya jelek ya habis nilainya justru kemudian ya. Jadi seperti itu, ya. Tentang nilai yang pernah saya ujian di kelas saya untuk UTS dan UAS itu mulai dari 16 ya. Jujur aja ya masih ada nilai 16 ya. 16 sampai 80 sekian ya. Belum pernah ada yang sampai nilai 90-an nggak ada. Belum pernah ya. Monggo ya. Tapi yang jelas seperti itu sekalian ya. Ingin saya adalah di kelas biomedik 2 ini tidak ada yang tidak lulus. Ya, semuanya lulus. Itu nomor satu ya. Tapi kalau ada nilai C, D, ya itu saya anggap nggak lulus juga sebenarnya. Dalam hati saya itu bukan bagian yang lulus ya. Lulus itu harusnya minimal B lah lulus itu ya. Pak, kalau kami semua A semua gimana? Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah buat saya ya. Saya nggak ada masalah ya. Saya bukan dosen yang menganut bahwa nilai untuk mahasiswa itu harus sesuai dengan distribusi normal. Saya tidak seperti itu. Ya, artinya apa? Ada nilai A sampai nilai E itu harus ada. Jadi saya nggak bisa seperti itu. Ya, masa ya dipaksakan nggak ada nilai E terus masa dipaksakan harus nilai E kan nggak? Itu tidak adil, tidak fair. Ya, saya bukan penganut seperti itu. Kalau misalnya semuanya A, saya juga nggak ada masalah. Ya, saya ada satu kelas ya di mata kuliah yang lain itu A semua. A semua. Ya, saya nggak ada masalah. Ya, ada lagi yang
nilainya cuma A sama AB ya, yang ada di dalam daftar nilai cuma A sama AB, saya nggak masalah, ya, nggak problem, ya. Oke ya, dan ini tentang nilai 86 sampai 100. Kalau ditanya, Pak, pernah ada yang dapat nilai 100 nggak? Jawabannya pernah, ya. Nilai tugas ya, terutama dari nilai tugas itu 100 itu pernah. Ya, kenapa? Nilai lateral review itu benar-benar 100. Kenapa? Karena naskah yang kemudian dia kirimkan ke saya, dia kumpulkan, itu sudah siap untuk diterbitkan di jurnal internasional. Paham maksud saya? Ketika artikelnya itu sudah siap untuk diterbitkan di jurnal internasional, ya saya kasih nilai 100 full untuk nilai mini literatur review. Ya, seperti itu, ya. Jadi tidak ada masalah, silakan, ya. Silakan bergantung kepada kesiapan Anda kemudian. Ya. Oke. Oke, ini ketentuan pengumpulan tugas tadi sudah saya sampaikan, saya kira tidak perlu lagi. Oh ya, untuk UTS saudara sekalian ya, jangan sampai berulang lah ya. Saya tuh paling sedih ya kalau ada yang kemudian ujian selesai tiba-tiba menghubungi saya, PJ menghubungi saya, Pak, ini ada teman saya ternyata belum bisa mengikuti belum bisa mengikuti UTS karena uh, kuota di HP-nya dan WiFi di rumahnya rusak semuanya. Ya, ini itu bukan alasan ya, itu bukan alasan. Ya, di Surabaya ini warung kopi berjejer ya. Jadi bukan hanya di Surabaya, di seluruh Pulau Jawa ini warung kopi berjejer-jejer dan semuanya pakai WiFi semua. Ya, jadi nggak ada alasan lah seperti itu. Ya, saya nggak mau menerima alasan seperti itu, saya nggak mau menerima. Kalau misalnya ada sakit nggak apa-apa, yang penting ada surat tugasnya. Ya, tapi jangan sampai memberikan memberikan tidak ikut ujian itu pemberitahuannya setelah ujian berlalu, nggak bisa ya, kecuali pernah sekali terjadi satu orang ya, dia berangkat ke kampus untuk UTS ternyata dia kecelakaan. Ya sudah, kalau gitu gimana? Itu dia memberitahunya, Pak, mohon maaf saya kecelakaan tadi ketika berangkat ke kampus saya kecelakaan. Sehingga saya tidak bisa ikut UTS. Ya kalau itu lain lagi ceritanya ya. Itu masuk dalam kategori force mayor ya, yang tidak bisa dihindarkan. Tapi ya masa Anda pakai. Oh, tapi itu saya juga minta bukti ya, bukti. Jadi bukti foto, bukti surat keterangan dokter itu, surat dari keterangan rumah sakit itu saya butuhkan ya. Oke. Ada yang mau didiskusikan dari sini? Ya, saya soalnya paling malas sudah berhadapan dengan yang model-model kayak gitu tuh paling malas saja. Ya, jadi nanti Mbak Kuina nggak usah mengakomodir teman yang kayak gitu. Ja, nggak mau kalau mau hubungi Pak Farid langsung gitu aja ya. Ya, jangan 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 mau Anda disuruh untuk teman Anda seperti itu jangan mau ya, karena saya pasti akan ngomel nanti ya, saya omeli Anda nanti ya. Jadi nggak usah ya, suruh dia sendiri hubungi saya. Ya, tempo hari juga ada yang kayak gitu, alasannya macam-macam ya. Alasan tapi saya buktikan bahwa alasan dia tidak tidak masuk akal semuanya ya, ya sudah saya nggak mau ya. Kadang tapi ini nggak ada sih ya, ini di sini nggak ada lah, mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu ya. Anda harus baca benar-benar tugasnya dosen itu, kadang baca ya. Saya pernah memberi tugas gini, tolong kerjakan kuis ya, tolong kerjakan kuis setelah setelah Anda membaca membaca materi ya, kemudian mengumpulkan tugas materi, setelah itu silakan Anda kerjakan kuis. Paham ya? Nah, ini anak ini tidak mengumpulkan tugas, tapi mengerjakan kuis. Pertanyaan saya, ini saya nilai nggak anak ini? Ya, pernyataan saya sudah jelas di situ ya, bahwa silakan mengerjakan kuis setelah membaca materi dan mengerjakan tugas, ya, mengumpulkan tugasnya. Ya, setelah itu silakan kerjakan kuis. Tapi dia hanya mengerjakan kuis tapi nggak ngumpulin tugas. Saya tidak terima. Ya dia, Pak, saya sudah kerjakan kuis, nggak peduli saya. Ya, dia nggak kerjakan tugasnya. Ya, jadi seperti itu, Mbak. Ya, jadi ya nanti Mbak Quina jangan akomodir yang seperti itu, jangan diakomodir, ya. Karena percuma ya, saya biasanya sudah cukup tegas untuk itu. Oke ya. Baik, ya, aturan kehadiran jangan pernah lupa ya, daring ataupun sinkronus atau asinkronus, daring atau luring semuanya sama ya. Minimal tidak hadir itu adalah maksimal tidak hadir itu 25% ya. Maksimal tidak hadir itu 25% ya. Dan lebih dari itu sudah pasti. Dan ini otomatis ya. Ketika Anda tidak hadir tidak hadir kurang dari 75%, maka itu otomatis Anda akan dicekal. Jadi pencekalan bukan saya. Walaupun saya di dalam
saya ngupload soal segala macam, dia mahasiswa tersebut yang nggak akan bisa mengerjakan, ya karena diblok langsung oleh sistem, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi nanti jangan lupa saya kok nggak bisa masuk, ya. Anda apa namanya? Anda full nggak masuknya? Itu pertanyaannya seperti itu. Oke. Ada lagi saudara sekalian, monggo. Ini sudah hampir selesai aturan pembelajaran. Saya kira tadi sudah saya sampaikan banyak, ya. Sanksi saya kira juga sudah biasa. Ya, oke, baik. Silakan. Kalau ada yang mau mendiskusikan sesuatu, saya persilakan saudara sekalian. Jadi sebenarnya kalau dari saya sudah selesai, ya. Saya sudah menyampaikan nama grup, memperbaiki grup, kemudian menyampaikan jadwal perkuliahan, kemudian menyampaikan kontrak pembelajaran, ya. Ini kontrak pembelajaran verbal dan yang non verbal, ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan saudara sekalian? Masih ada? Tidak ada ya? Baik, ya. Nggak ada nggak apa-apa ya. Jangan dipaksakan, jangan dipaksakan ada. Baik saudara sekalian, kalau memang sudah tidak ada lagi yang harus didiskusikan, ya. Ya, karena tugas hari ini adalah masalah tentang kontrak, jadwal, dan juga tentang tugas, ya. Ini sudah selesai saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya sudah memahami, ya. Nanti ini videonya akan saya upload, ya. Videonya akan saya upload di apa namanya di di e-learning, ya, supaya apa namanya, ya, supaya tidak ada dusta di antara kita, maksud saya seperti itu, ya. Jadi korbannya seperti itu. Baik saudara sekalian, kalau memang sudah tidak ada, kita akhiri pertemuan kita sore hari ini. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama, sama-sama. Iya, saya live ya.